Selanjutnya untuk beban yang di atap. Nah, beban di atap itu kan ada beban hujan. Beban hujan menurut SKBI 1987 itu tidak perlu diambil lebih besar dari 20 kg per meter persegi gitu. Nah, selain beban hujan, ini termasuk beban hidup ya, beban hujan itu karena tidak pasti adanya. Ada lagi beban pekerja. Jadi beban pelaksanaan atau beban pekerja itu sama. Intinya ada orang yang naik ke atap, itu bisa dihitung sebagai beban merata sebesar 0,96 kN per meter persegi. Bisa diambil angka itu. Nah, untuk penghitungannya, katakanlah ini denah atap dari atas ya, denah atap. Ini adalah nok atau gording tapi yang ada di puncak. Kemudian ini gording, ini gording. Ini gording, ini gording. Nah, ini kuda-kuda nih, kelas 1 ini kuda-kuda. Yang G itu gording. Nah, untuk menghitung beban atap, kalau kita mau menghitung struktur kuda-kudanya, maka penampangnya kan jadi seperti ini. Beban-beban yang masuk di penutup atap atau beban-beban yang ada di atas penutup atap maka akan masuk ke gording karena gording yang menyangga penutup atap. Jadi beban-beban itu tadi akan menjadi beban yang mengumpul di gording sehingga beban yang masuk ke kuda-kuda itu adalah posisinya ada di gording. Jadi hanya ada beban titik yang ada di gording. Jadi kalau kita katakanlah punya 20 ya tadi 20 kg per meter persegi itu dikalikan luasan ini, kemudian nanti kan yang disangga oleh satu gordingan yang ini separuhnya ini dikalikan luasan itu nanti masuk ke dalam beban merata untuk gording. Nah kemudian beban merata untuk gording dikalikan jarak antar kuda-kuda maka menjadi beban titik yang akan masuk ke sini. Jadilah beban titik yang masuk ke kuda-kuda ini. Seperti itu konsepnya. Nah, jadi kalau digabungkan dengan yang tadi, dalam satu portal akan terjadi kira-kira gambaran bebannya seperti ini untuk aksis yang tepi, untuk as yang tepi. Jadi ada segitiga dan reaksinya kan cuma satu yang tengah. Yang atap juga ini setengah gording, ini satu gording, setengah gording, setengah gording. Ini satu gording karena ada kanan kiri. Yang ini yang bagian as tengah reaksinya jadi 2, ininya 2. Ini juga karena dia menanggung gording kanan kiri jadi dikalikan 2 juga. Sama konsepnya. Ini sama, ini untuk yang aksis portal 1 dan 3. Ini yang beban trapesium yang tadi digabungkan dengan atap karena tidak menyangga kuda-kuda. Mohon maaf, karena tidak menyangga gording, jadi dia hanya menyangga kuda-kuda, jadi hanya mendapat transferan beban dari satu titik saja. Kemudian untuk beban angin, nah beban angin ini aturan dari SKBI 1987 cukup simpel. Jadi hanya ada tekanan tiup dan tekanan hisap. Jadi ada 2 dan tidak terlalu banyak hitungan. Intinya ditinjau tegak lurus terhadap bidang yang ditabrak oleh angin. Jadi kalau itu kondisinya lokasinya standar diambilnya 25 kg per meter persegi minimumnya. Tapi kalau di tepi laut itu diambil minimum 40 kg per meter persegi. Nah, di sini ada koefisien-koefisien. Ini masih menurut SKBI 1987 ya. Jadi kalau bidang yang ini yang tertiup, bidang yang tertiup itu 0,9 dikalikan besaran gayanya. Kemudian dengan kemiringan seperti ini tinggal dikalikan alfa dikurangi 0,4 dan seterusnya. Yang ini hisap. Jadi yang ini gambar tekan, angin tekan, yang ini angin hisap. Jadi ada angin datang itu menekan, kemudian di arah angin pergi itu terhisap dindingnya atau atapnya. Nah, cukup simpel sebenarnya.
Untuk ini kan tadi satuannya kilogram per meter persegi. Ini sudah dalam bentuk tekanan, jadi tinggal mengalihkan luasan dan koefisien ini. Ini menurut SKBI 1987. Sedangkan menurut SNI 1727 2000 mulai dari 2013 sampai yang paling baru 2019 itu agak panjang hitungannya dan cukup rumit. Jadi tidak sesimpel ini. Kalau ini kan tinggal mengalihkan saja, kemudian diarahkan tegak lurus dengan bidangnya. Gambarnya seperti ini. Ini yang tekanan tiup, ini tekanan angin tiup, ini angin hisap. Kalau angin tiup itu mendatangi bidang, kalau angin hisap meninggalkan bidangnya, seperti itu. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi kalau yang di dinding, kan dinding ini kan ditahan oleh kolom semuanya. Jadi dia merata, kilonewton per meter. Begitu juga untuk yang angin hisap di dinding. Sedangkan di atap, seperti yang saya ceritakan tadi, untuk yang di atap itu kan penutup atap ditahan oleh gording. Jadi penutup atap nggak nempel ke kuda-kuda, dia nempelnya ke gording. Jadi beban itu masuknya ke gording dan menjadi beban titik ke kuda-kuda. Jadi kurang lebih seperti ini skema pembebanannya. Yang di kolom itu kilonewton per meter menjadi beban merata, yang di kuda-kuda menjadi beban titik dengan satuan kilonewton.